Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Indri, dosen Mekatronika dan Kecerdasan Buatan UPI kampus di Purwakarta. Kesan pesannya, kalau kesannya kan karena baru ya, jadi kayaknya seru. Nanti kita bisa menggunakan 3D printing supaya pembelajarannya lebih interaktif. Harapannya nanti di UPI ini jadi istilahnya role model gitu untuk kampus lain. Kan di sini ada kampus juga sekitar daerah Purwakarta. Terus kemudian kita bisa kolaborasi terutama untuk sekolah-sekolah dasar, kita mengenalkan tentang 3D printing sederhana aja. Tuh. Settingan norma 2 mm. Semuanya menjadi padat. Ini langsung kita buka ya, 1 unit. Di sini ada Creator Pro 2 unit sama Creatica 1 Max 1 unit. Ini langsung kita buka aja. Seperti biasa ada buku manual sama itu ya, memory card. Lalu di sini ada selang PTFE. Dan ini mesinnya langsung aja kita keluarin. Peralatan buat kita pasang. Lalu di sini ada filament holder. Kemudian ada dual head independent yang menjadi fitur utama dari mesin Creator Pro 2 ini. Nah, langsung aja kita buka plastik pintu depannya supaya bisa kita keluarin isi dari paket pembelian FlashForce ini. Terus kita buka lagi mesin berikutnya. Oke, sekarang kita install mesin yang pertama. Kita buka-bukain dulu segelnya. Di sini ada kabel tis. Di software slasher itu pasti ada pengaturan pemilihan bahan yang nantinya itu akan mempengaruhi temperatur berapa yang akan digunakan saat ngeprint. Jadi kalau 3 mesin ya butuh 2000 watt lah kalau tiga-tiganya dijalanin secara bersamaan di waktu yang sama. Kan kenapa kita bilang di waktu yang sama? Karena mesin itu nyedot listrik terbesarnya adalah saat pemanasan awal, dimana dia akan narik listrik sekapasitasnya dia. Misalkan 1000 watt ya 1000 watt ditarik langsung saat awal pemanasan. Cuman ntar saat udah mulai panas, udah mulai standby, itu dia akan turun ke 40% aja daya listriknya. Jadi kalau gitu misalkan listriknya belum disetting atau belum stabil, paling kita saranin pengoperasiannya bergantian. Misalkan kita jalanin satu ini dulu, ini udah jalan, baru ini jalanin, ini jalan, baru jalanin ini. Kita awali dengan kalibrasi XYZ. Cuman biasanya kalibrasi XYZ ini pada akhirannya akan minta dimasukin filamen. Untuk itu kita pastikan sebelum kita kalibrasi ada filamen yang siap dipasang ya gitu. Kalau udah kita pencet aja kalibrasi X, kita awali ini dulu. Nah ini dia lagi manasin. Ini kan ada L, R, B. L itu head yang kepalanya sebelah kiri, R itu yang sebelah kanan, yang B itu adalah platformnya itu tuh yang bagian bawah. Fungsinya panasin ini adalah supaya gumpalan atau sisa filamen yang ada di ujung nozzle itu dibersihkan secara otomatis oleh mesin. Jadi ntar saat kalibrasi hasilnya akan lebih presisi ketimbang yang tidak dipanasin. Tahan cuaca, tahan panas dan segala macam. Ntar ganti lagi jenisnya. Ini kan PLA nih. Ntar bisa ganti lagi pakai PETG, lalu ABS,
lalu polikarbonat, nilon dan segala macamnya. Ini kan mumpung filamen belum kepasang, ujung nozzle kiri kanan masih bersih, permukaan bed juga masih bersih. Ini kita bisa gunakan kesempatan kondisi masih bersih ini buat leveling permukaan bed dulu. Leveling permukaan bed ini adalah buat ngatur jarak antara ujung nozzle terhadap permukaan bed, supaya jaraknya itu nggak terlalu nabrak, nggak terlalu mepet, nggak juga terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi ntar cetakan bisa lepas dari permukaan bed, sementara kalau terlalu dempet ntar bisa susah dilepasnya. Platform counterclockwise until they are tight. Jadi ini di sini baut yang di bawah bed kita kencengin counterclockwise sampai dia mentok. Kita tinggal ikutin aja petunjuk levelingnya. Silakan Bu. Kalau udah tinggal kita klik next. Nah berikutnya please adjust the front thumb screw platform and stop. Nah di sini biasanya kita butuh selembar kertas buat asisten leveling. Nah itulah sebabnya tadi kita perlu kencengin spring yang di bawah sini supaya kertasnya bisa masuk. Kalau udah kita klik next, lalu kita ikutin petunjuk ininya. Please adjust left thumb screw under the platform and stop. Jadi di sini kita rasain kertasnya ini kita goyang-goyangin sambil kita mutar si screw yang tadi. Kita putar screw yang tadi, kita putar bisa arah jarum jam sampai kertasnya ini terasa sedikit menjepit. Rasa kejepit, kita klik next lagi buat pindah ke titik berikutnya. Jadi proses ini akan diulangin sampai di masing-masing 3 sudut ya. Sebenarnya dalam sekali kalibrasi ini bisa buat 3 kali ngeprint, 4 kali ngeprint. Kalau mau bagus kayak gitu rekomendasinya. Cuman kalau misalkan kondisi lagi mesinnya udah beberapa kali dikalibrasi tapi hasilnya konsisten, maka itu biasanya nggak usah kita kalibrasi lagi. Karena biasanya saat kita ngelepasin objek yang sudah selesai di print, itu kan kita akan neken si bednya ini nih. Itu ada kemungkinan bednya jadi berubah, entah miring, entah jadi lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, kalibrasi Z-axis ini kita awali dengan pencet yang sebelah kiri atau left. Screw yang ada di bawah bed. Kalau yang ini kita tinggal dari jarak antara ini aja, dari naik turunnya si Z minus atau Z plus. Tapi ini bisa disetting nilainya. Disetting. Misalkan kita kertasnya longgar nih. Kalau kertasnya longgar kita kurangin. Cara nyiapin filamennya gini, nih pegang. Ini kan filamen kalau baru kondisi dicantelin ya, ada dicantelin situ kan. Itu tinggal dikeluarin aja dari cantelannya. Ini tinggal tarik aja keluar gini. Terus ini boleh kita ulur dulu beberapa helai buat tarik keluar. Tujuannya supaya kita memastikan bahwa filamen ini gulungannya tuh tidak belibet, tidak kusut. Ini kita lurusin. Ini tujuannya dilurusin adalah supaya saat kita masukin filamen dia gampang masuknya. Nah kalau udah tinggal kita taruh di bagian belakang mesin. Masukin. Kalau udah tinggal kita masukin juga filamennya ke dalam selang yang sebelah kiri. Nah, setelah yang tadi Fast Force Creator Pro 2 sudah jalan, sudah bisa ngeprint dengan aman, sekarang kita lanjut ke mesin ketiga di Creality K1 Max. Ini langsung aja kita buka kardusnya, masih segel ya. Ini ada buku manual. Lalu di sini ada kaca dari tutup atas. Kemudian di sini ada styrofoam yang nutupin bagian atas dan ada mesinnya langsung.
Boxnya ini berisi tools ya. Boxnya ini berisi tools sama filamen dan juga aneka perlengkapan buat kita pasang ke mesin. Nah, sementara di kardus yang ini kita lihat ada perlengkapan buat instalasi ya. Ada kunci L, kunci pas obeng, tang potong, pelumas, flash disk, lem, ada KP juga, dan ada jarum buat pertolongan pertama kalau mesinnya itu ada kendala mampet ataupun filamen putus di dalam extruder. LCD-nya kita keluarin dari bungkusnya. Lalu di sini ada kabelnya dan juga ada solasi yang menahan kabel. Ini tinggal kita lepas dulu solasi yang menahan kabel. Gitu. Nah, ini pemasangan LCD itu ada di sebelah kanan ya. Ininya ada di sebelah kanan, jadi pastikan posisi kalian bener begini ya. Ini cara nyolokinnya tinggal kalian colokin aja. Diratain dulu kiri kanannya. Kalau udah tinggal tekan secara bersamaan. Gitu. Kalau sudah, tinggal diselipin dari atas ke bawah. Nah, setelah LCD udah kepasang, kita buka baut bed. Di sini ada 3, 1, 2, 3 yang bertanda panah warna kuning. Untuk membuka bed, kita gunakan kunci L yang dapat dari bawaan mesin. Langsung aja kita buka. Nah, setelah bautnya udah dilepas, kita buka plastik pelindung bed sebelum mesin dinyalakan ya. Lalu kita pasang kabel powernya. Jadi Creality K1 Max ini cukup sederhana ya proses perakitannya, dimana dia cuman perlu pasang LCD dan juga lepasin baut pengunci bed, maka mesin udah bisa langsung dipakai. Kita colokin kabel listriknya di sebelah belakang dan colokin ini ke stop kontak listrik. Maka mesin langsung nyala dengan sendirinya. Nah, tapi kita agak lupa nih, kita ternyata belum pasang handle pintu. Ini kita pasang dulu handle pintunya supaya pintunya bisa dibuka dengan lebih nyaman ya. Ini kacanya kita buka dulu plastiknya, bagian dalam dan bagian luar. Hati-hati jangan sampai jatuh, ini bisa pecah. Lalu langsung taruh di atas ini. Nah, maka sekarang Creality K1 Max-nya sudah langsung siap kita gunakan. Langsung aja kita lihat menu yang ada di layar untuk kita kalibrasi secara otomatis mesin Creality K1 Max ini. Sambil kita nungguin mesin Creality K1 Max-nya ini mengkalibrasi dirinya sendiri, kita siapin juga filamen yang dapat dari bawaan mesin untuk kita gunakan test print. Di sini kita ada Creality Hyper Series, jenisnya PLA White. Yang ini adalah filamen yang bagus buat mesin-mesin berkecepatan tinggi dan juga print yang continue ya. Langsung aja kita buka dan kita pasang di bagian belakang mesin.
Oke guys, tadi teman-teman sudah bisa ngelihat gimana kita merakit mesin FlashForce Creator Pro 2 dan juga satu unit Creality K1 Max. Sekarang setelah semua mesinnya sudah selesai kita rakit, sudah selesai kita tes print juga, kita sekarang melakukan training ke para dosen, Bapak Ibu dosen di kampus UPI Purwakarta ini. Nih, mari kita lihat tutorial softwarenya seperti apa. Contoh misal di sini ada Creality K1 Max, itu kan bisa dilihat tulisannya Creality kan. Sementara K1 Max ada di bagian dalam. Pastikan di sini juga terpilih mesin Creality K1 Max ya. Lalu di sini ada jenis bed type. Ini bednya biarin aja otomatis di smooth high template. Ntar kalau Bapak Ibu ada mengganti jenis bed itu menjadi yang lebih spesifik, contoh misal kayak tekstur, kayak engineering plate, maka ini tinggal disesuaikan. Nah, kita lihat dulu bahan apa yang mau kita pasang. Kan itu bahan selalu ada namanya ya di gulungannya ya. 1.75 mm PLA filamen, berarti PLA jenisnya. Di sini kita lihat ada nggak PLA. Kalau ada PLA, maka kita pilih PLA. Jangan sampai ininya PLA, tapi kita pilih profil yang di sini bahan yang lain. Contoh misal kayak ABS, ASA, PTG dan segala macamnya. Karena masing-masing filamen ini mempunyai karakter temperatur yang berbeda jauh. Jadi kalau kita di sini bahannya PLA, tapi di sini bahannya yang bukan PLA, maka ntar pasti hasilnya akan kepanasan, lalu hasil cetaknya jadi berambut, ada gumpalan, mendidih dan segala macamnya. Dalam dunia 3D print itu kalau ada satu lapisan yang gagal kecetak ataupun jatuh, pasti lapisan di atasnya juga akan gagal. Jadi kalau kita ngeprint kondisi kayak gini tanpa support, ini pasti hasil cetaknya akan gagal, lalu di mesin akan berantakan, isi filamennya berantakan, buyar lah. Langsung aja kita checklist enable support, lalu kita klik slice plate. Tuh, maka bagian pondasi bagian objek yang tadinya melayang akan dikenain pondasi ataupun tatakan supaya dia ketahan, ada yang nahan. Cuman support ini situasinya dia ngisi semua celah tuh, sampai ke celah lubang asap, celah lubang jangkar, nempel semua. Jadinya ini kondisi kayak gini akan membuat objek hasil print kita menjadi kotor ataupun nanti susah dibersihinnya. Untuk susah dipisahin karena ini keras. Jadinya cara nguranginnya adalah kita dengan ini. Misalkan kita lihat, wah bagian atasnya ini cuma bulat-bulat doang. Kalau bulat kan masih bisa ketahan. Kalau gitu kita tinggal checklist bagian ini nih, on build plate only. Gak terlalu ngebuang filamen akibat banyak support yang kebuang gitu. Yang dia kalibrasi. Di sini kita pindah ke bagian file yang gambar folder, kita tinggal klik aja. Tuh, langsung masuk file yang tadi. Cara ngeprintnya tinggal kita klik aja. Lalu, nah bagian kalibrasinya ini ada checklistan. Kalau di sana langsung aja ngeprint. Sementara kalau kita pilih dari layar ada checklistan. Ini jangan pernah matiin fitur ini kalau kita pengen hasil print lebih bagus, lebih mulus, lebih presisi. Sementara kalau kita pengen cepat aja lah, ini bisa kita matiin. Tapi Gitu. jadi lebih lama nggak kalau ada kalibrasi? Bertambah. Tadi kan estimasinya 19 menit. Ya bertambah 3 menit lah. Oh. Misalkan kita kalibrasi checklist, lalu kita klik print. Maka semuanya udah langsung otomatis, kita udah nggak perlu ngapa-ngapain lagi di mesin. Ini enaknya mesin yang ini. Kalau ini tadi kan kita kalibrasi. Nah, kalau mesin yang ini, tahapannya bedanya adalah kita masih harus nyolokin SD card ini. Nyolokin SD card ini di sebelah kanan, lalu kita pilih print dari sini. Tuh, kita pilih print, di sini ada muncul gambarnya nih, test file. Tuh ya, ini ada Moai, ada Benchy, ada test hook dan segala macam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dewi Indri, dosen Mekatronika dan Kecerdasan Buatan UPI Kampus di Purwakarta. Tahu secara umum, maksudnya pernah lihat ya saat jalan-jalan ke salah satu badan riset lagi ngeprinting mobil, jadi desain mobil gitu. Tapi kalau secara gimana cara memprogramnya dan sebagainya belum. Sangat oke, terutama membantu ya, apalagi mahasiswa-mahasiswa kami itu basicnya itu kan mereka tugas akhirnya membuat prototipe. Harapannya tuh pakai 3D printing nanti mereka bisa merealisasikan desain prototipe yang mereka buat. Ada lagi tujuan lain selain prodi kita ya, ada prodi PG PAUD. Kemarin kita sudah ngobrol, PG PAUD itu ingin membuat, biasanya kan kalau PG PAUD itu tugas akhirnya ada membuat desain-desain untuk seni tari dan sebagainya. Nah, mereka tuh pengen merealisasikan desain di pembelajaran IPA kalau nggak salah. Nah, itu ke 3D printing gitu. Jadi harapannya bisa untuk semua prodi. Paham, tapi kalau dibilang mudah harus diinget-inget lagi. Mudah-mudahan nggak lupa. Tapi mudah sih sebetulnya, asalkan kita masih ingat softwarenya ya. Pertama, kalibrasi. Kayaknya kalibrasi hal yang nggak boleh terlewat ya. Nah, pertama kalibrasi, terus kedua kerapihan, karena nanti yang pakai kan pasti mahasiswa. Biasanya mahasiswa itu apa ya, bahasanya tuh grusah-grusuh pakai. Nah, kebersihan juga terutama itu kayaknya yang harus diperhatikan. Kesan pesannya, kalau kesannya kan karena baru ya, jadi kayaknya seru. Nanti kita bisa menggunakan 3D printing supaya pembelajarannya lebih interaktif. Kalau pesannya, bolehlah kita nanti ketemu lagi. Jadi biar pelatihannya lebih detail gitu ya Pak ya. Harapannya nanti di UPI ini jadi apa ya namanya istilahnya, role model gitu untuk kampus lain. Kan di sini ada kampus juga sekitar daerah Purwakarta. Terus kemudian kita bisa kolaborasi terutama untuk sekolah-sekolah dasar, kita mengenalkan tentang 3D printing sederhana aja.